Siswi pindahan itu menyadari bahwa anak laki-laki yang duduk di belakangnya sengaja mendorong mejanya ke depan hingga mengambil setengah ruang duduknya. Ia langsung memperingatkan anak laki-laki itu untuk memundurkan mejanya sejauh 30 cm. Anak laki-laki itu meliriknya sekilas lalu dengan enggan memundurkan mejanya. Teman-teman sekelas di sekitar mereka terkejut karena anak laki-laki itu adalah idola sekolah yang terkenal dingin dan penyendiri. Teman sebangku gadis itu diam-diam mengingatkannya agar tidak memprovokasi anak laki-laki tersebut lagi. Namun gadis itu hanya berkata bahwa anak laki-laki itu tidak akan pernah berani marah kepadanya. Ternyata mereka berdua adalah teman masa kecil yang tumbuh bersama. Gadis itu bahkan sering menggodanya dan mencuri camilannya saat kecil. Setelah pelajaran selesai, gadis itu menyandarkan kepalanya di atas meja karena perutnya sakit. Tiba-tiba anak laki-laki itu meletakkan termos berisi air hangat dan obat sakit perut di depannya. Teman-teman sekelas mereka langsung mulai berbisik dan menebak-nebak hubungan keduanya. Namun gadis itu mengaku tidak mengenal anak laki-laki tersebut karena justru dialah penyebab sakit perutnya. Malam sebelumnya mereka pergi makan barbeque bersama. Anak laki-laki itu sengaja menambahkan banyak cabai ke dalam mie miliknya. Setelah mencicipi satu suapan, gadis itu langsung kepedasan hingga berlari keluar untuk membeli soda dingin. Ia ingin memarahi anak laki-laki itu. Tetapi saat kembali, anak itu sudah menghilang. Karena itu, gadis tersebut memutuskan untuk mendiamkannya. Sepulang sekolah, seorang teman sekelas laki-laki meminta informasi kontak gadis itu. Gadis tersebut hampir saja menyetujuinya ketika anak laki-laki tadi tiba-tiba muncul dan menghentikannya. Tepat saat mereka hampir berdebat, ayah gadis itu datang menjemput. Anak laki-laki itu segera menggenggam tangan gadis tersebut dan pulang bersama keluarganya. Setelah masuk ke dalam mobil, ayah gadis itu yang memang berteman dekat dengan orang tua anak laki-laki tersebut dengan hangat mengundangnya makan malam di rumah. Anak laki-laki itu langsung menyetujuinya. Begitu mereka tiba di rumah, ibu gadis itu berkata bahwa ia sengaja memasak sup favorit anak laki-laki tersebut. Setelah semua orang duduk di meja makan, sang ibu terus menambahkan makanan ke piringnya. Melihat hal itu, gadis tersebut menjadi sangat cemburu. Barulah setelah kedua orang tuanya menjelaskan bahwa mereka memindahkannya ke sekolah anak laki-laki itu, agar ia bisa membantu menjaga dan merawatnya, suasana hati gadis tersebut membaik. Keesokan harinya, gadis itu pergi ke kantin bersama teman sebangkunya untuk makan siang, namun menu ikan favoritnya sudah habis terjual. Teman sekelas laki-laki yang kemarin meminta kontaknya melihat hal itu dan menawarkan ikan miliknya. Gadis itu menolak dengan sopan. Saat itulah teman anak laki-laki tersebut mengajak mereka makan di meja yang sama. Gadis itu pun duduk berhadapan dengan mereka. Anak laki-laki itu memberi isyarat dengan matanya kepada sang teman. Temannya langsung mengerti dan bertanya mengapa ia membeli ikan iris padahal jelas-jelas tidak menyukainya. Anak laki-laki itu berdalih bahwa ia hanya ingin mencobanya, tetapi ternyata rasanya tidak enak. Setelah itu, ia memindahkan seluruh ikan dari mangkuknya ke mangkuk gadis tersebut. Gadis itu langsung merasa sangat senang. Teman sebangkunya hanya tersenyum melihat pemandangan itu karena ia sudah bisa menebak bahwa anak laki-laki tersebut menyukai gadis itu. Sepulang sekolah pada hari yang sama, beberapa siswa mengadakan pemungutan suara untuk memilih gadis tercantik di kelas. Tanpa diduga, gadis itu dan salah satu pengagum anak laki-laki tersebut memperoleh jumlah suara yang sama. Dari seluruh siswa di kelas, hanya anak laki-laki itu yang belum memberikan suaranya. Temannya pun membangunkannya. Pengagumnya menatap penuh harap, tetapi tanpa ragu ia langsung memberikan suaranya kepada gadis itu. Dengan demikian gadis tersebut